Selamat pagi semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, Ibu harap kabar anak-anak Ibu semua tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, anak-anak Ibu semua, kita hari ini akan memulai lagi pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita selalu diberi kesehatan, kepintaran untuk mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Nah, setelah selesai berdoa, anak-anak Ibu semua kembali membuka bukunya, menyiapkan buku petik 2B-nya. Kembali menyiapkan buku petik 2B-nya. Kita masih masuk ke subtema 4. Kita masih masuk ke subtema 4, bermain di tempat wisata. Hari ini anak-anak Ibu semua, kita akan belajar dalam muatan SBDP. Silahkan buka bukunya semua halaman 107. 107. Di sana ada muatan SBDP. Hari ini kita akan belajar dalam muatan SBDP. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari dalam muatan SBDP itu tentang menggambar imajinatif. Minggu yang lalu kita sudah belajar dalam SBDP tentang menggambar imajinatif. Hari ini anak-anak Ibu semua, kita akan belajar dalam muatan SBDP tentang kreasi hias dari bahan alam. Apa itu kreasi? Kreasi anak-anak Ibu semua adalah kreasi atau kerajinan tangan. Adalah hasil keterampilan tangan yang dibuat secara sendiri. Kreasi itu ataupun kerajinan tangan itu anak-anak Ibu semua merupakan hasil keterampilan tangan yang dibuat secara sendiri. Itu yang dimaksud dengan kreasi. Anak-anak Ibu pasti pernah membuat kreasi yang dibuat sendiri. Maupun itu tugas dari sekolah ataupun membuatnya sendiri, pasti pernah membuat kreasi sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya membuat tempat pensil. Contohnya anak-anak Ibu membuat tempat pensil. Apa aja bahan yang kita gunakan dalam membuat tempat pensil? Itu merupakan salah satu kreasi yang dibuat oleh sendiri. Perhatikan bukunya. Kreasi atau kerajinan tangan merupakan hasil keterampilan tangan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kreasi ataupun kerajinan tangan itu merupakan hasil keterampilan tangan yang dibuat secara sendiri. Kreasi dapat dibuat dari bahan-bahan alam di sekitar kita. Anak-anak Ibu semua, dalam membuat kreasi ini kita dapat menggunakannya dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di lingkungan kita. Bahan-bahan alam merupakan bahan yang diperoleh dari alam. Anak-anak Ibu semua, bahan-bahan alam itu merupakan hasil alam. Hasil alam bukan dibuat oleh manusia, tetapi alam yang menghasilkan bahan-bahan alam tersebut. Bahan alam dapat diperoleh dari bagian hewan. Anak-anak Ibu semua, bahan alam itu kita dapat menggunakannya dari bagian hewan ataupun tumbuhan. Bagian hewan dan tumbuhan ini kita dapat membuat sebuah kreasi dari bahan alam tersebut. Bahan alam juga dapat diperoleh dari bagian tumbuhan. Bahan alam juga anak-anak Ibu semua bisa kita gunakan dari bagian hewan dan bisa kita gunakan bagian tumbuhan untuk membuat kreasi
dari bahan alam tersebut. Nah, kita lihat paling bawah ada di sana. Perhatikan PowerPoint Ibu dan perhatikan juga bukunya. Nah, di sana ada bahan alam yang dapat diperoleh dari bagian hewan. Nah, contohnya apa? Nah, bahan alam dari hewan itu adalah ada kulit telur, nah, ada cangkang telur, nah, maksudnya cangkang kerang, nah, ada cangkang kerang dan ada kulit telur. Nah, itu adalah bahan alam yang kita ambil dari bagian hewan. Nah, kita bisa menggunakan bahan alam ini untuk membuat suatu kreasi. Nah, untuk membuat suatu kreasi anak-anak Ibu. Nah, contohnya cangkang telur. Nah, cangkang kerang ini bisa kita buat menjadi bingkai poto. Nah, cangkang kerang ini bisa kita buat menjadi bingkai poto. Nah, bingkai poto itu merupakan salah satu kreasi. Nah, kreasi ataupun hasil kerajinan tangan sendiri. Nah, itu yang kalau cangkang kerang. Nah, kalau kulit telur, kulit telur bisa kita gunakan ataupun bisa kita membuat kreasi untuk tempat bunga ataupun tempat lainnya. Nah, bisa kita gunakan dari kulit telur. Nah, itu adalah bahan alam yang kita peroleh dari bagian hewan. Nah, dari bagian hewan. Nah, sedangkan kita lihat bahan alam juga dapat diperoleh dari bagian tumbuhan. Nah, anak-anak Ibu semua, bahan alam juga dapat kita peroleh ataupun dapat kita gunakan dari bagian tumbuhan. Nah, dari bagian tumbuhan kita dapat menggunakannya ataupun membuat hasil kreasi dari bagian tumbuhan. Nah, kita lihat di sana ada ranting. Nah, ada ranting. Nah, ranting ini anak-anak Ibu semua bisa kita gunakan membuat kreasi dari bahan tumbuhan tersebut. Nah, ada lagi biji-bijian. Nah, biji-bijian ini bisa kita tempelkan ataupun bisa kita gunakan untuk membuat karya hias. Nah, seperti yang di tema 1 kemarin, kita sudah belajar tentang karya hias juga dari biji-bijian yang ada untuk membuat karya hias mosaiknya yang terbuat dari biji-bijian. Nah, contohnya kreasi apa yang kita buat dari biji-bijian tersebut? Nah, contohnya ketika kita membuat karya hias kupu-kupu. Nah, kupu-kupu, capung, ataupun kotak pensil, ataupun bingkai poto. Nah, di sana bisa kita tempelkan biji-bijian tersebut. Nah, bisa kita tempelkan biji-bijian tersebut untuk membuat karya hias. Nah, untuk membuat karya hias. Nah, anak-anak Ibu semua, bahan alam yang kita peroleh dari bagian tumbuhan ini bisa banyak kita gunakan untuk membuat karya hias. Nah, bisa banyak kita gunakan untuk membuat karya hias dari bagian dari tumbuhan dan hewan. Nah, bagian dari tumbuhan dan hewan ini, bahan alam tersebut bisa kita gunakan untuk membuat karya hias. Nah, kita lihat selanjutnya. Selain bahan alam, diperlukan alat dan bahan lainnya. Nah, anak-anak Ibu semua, ketika kita membuat karya hias, nah,
ketika kita membuat karya hias, kita harus memerlukan dulu alat dan bahannya. Kita harus menyediakan ataupun menyiapkan alat-alat apa yang kita gunakan dan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam membuat karya hias tersebut. Sebelum kita melakukan karya hias, anak-anak ibu semua, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu alatnya dan bahannya. Kita lihat misalnya kertas. Misalnya kertas, pensil, lem, dan gunting. Perhatikan bukunya. Misalnya kertas, pensil, lem, dan gunting. Kertas digunakan sebagai media gambar. Pensil digunakan untuk membuat pola gambar. Lem digunakan untuk menempelkan bahan alam. Sedangkan gunting digunakan untuk memotong bahan alam. Anak-anak ibu semua, sudah ibu jelaskan tadi bahwa sebelum kita membuat karya hias tersebut, kita harus menyiapkan dulu bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan dalam membuat karya hias tersebut. Contohnya kita membuat karya hias tempat pensil. Bahan yang kita gunakan di situ ataupun alat yang kita gunakan di situ harus kita sediakan dulu ataupun harus kita siapkan dulu sebelum kita membuat karya hias tersebut. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya tersebut. Nanti anak-anak ibu semua, ketika ibu menyuruh kalian membuat karya kreasi hias, anak-anak ibu harus mempersiapkan dulu bahan-bahannya dan alat-alat yang digunakan untuk membuat karya hias tersebut. Seperti yang di buku tadi, anak-anak ibu semua, di sana ada 4 bahan ataupun alat yang digunakan dalam membuat karya hias. Di sana ada tadi kertas, ada pensil, ada lem, dan ada gunting untuk membuat karya hias. Kita lihat contohnya anak-anak ibu semua. Berikut contoh kreasi dari bahan alam. Berikut ada contoh kreasi dari bahan alam. Kita lihat yang pertama, bingkai foto. Bingkai foto dihiasi dengan cangkang kerang. Di bingkai foto ini anak-anak semua menggunakan ataupun melakukannya dengan bahan alam yaitu cangkang kerang. Cangkang kerang dihiasi bingkai foto tersebut dengan cangkang kerang. Kita lihat yang di sampingnya ada tempat pensil yang dihiasi dari biji-bijian. Ada berbagai macam biji-bijian yang ditempel di sana dalam tempat pensil. Di sana ada bisa kita lihat di sana ada biji kacang hijau. Ada biji dan biji-biji yang lain. Banyak biji-biji yang bisa kita gunakan untuk membuat karya hias tersebut. Banyak kita gunakan biji-bijian alam yang kita bisa buat dalam membuat karya hias tersebut. Anak-anak ibu semua, di sini
ada tugas. Nah, di sini ada tugas. Nah, yang pertama, anak-anak ibu semua, anak-anak ibu di sini disuruh manakah yang merupakan bahan alam. Nah, di antara kedua gambar tersebut, anak-anak ibu disuruh melihat yang mana yang merupakan bahan alam. Nah, yang mana yang merupakan bahan alam dari kedua gambar tersebut. Nah, itu soalnya yang pertama. Yang kedua, apa bahan alam pembuat karya berikut? Nah, kedua karya tersebut anak-anak ibu semua, apa aja bahan alam yang kita buat dalam membuat karya tersebut. Nah, anak-anak ibu semua nanti tuliskan di buku catatannya. Nah, dikirim ke WA ibu. Nah, ada 2 tugasnya di sana. Yang pertama, manakah yang merupakan bahan alam? Nah, yang kedua, apa bahan alam pembuat karya berikut? Nah, ada 2 tugasnya di slide e-book yang terakhir ini. Nah, jadi anak-anak ibu semua, itulah materi kita hari ini dalam muatan SBDP tentang kreasi hias dari bahan alam. Nah, tentang kreasi hias dari bahan alam. Nah, itulah anak-anak ibu materi kita hari ini. Nah, jadi jangan lupa nanti mengerjakan slide yang ibu berikan 2 tugas tersebut. Nah, dikerjakan di buku latihannya dan dikirim ke WA ibu. Nah, sekian materi kita hari ini anak-anak ibu. Selamat pagi, salam Fransiskus, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua.